Halo adik-adik mahasiswa seluruh prodi yang ada di lingkungan Universitas Jakarta. Kali ini kita akan menjelaskan tutorial untuk penggunaan fitur tugas, UTS, dan juga UAS. Nah, kegunaannya pada fitur e-learning, mahasiswa bisa mendownload naskah soal UTS dan juga UAS beserta tugas yang diberikan oleh dosen. Lalu kemudian mahasiswa juga bisa mengumpulkan atau melakukan upload bukti tugas, bukti jawaban UTS, dan juga jawaban UAS. Mari kita langsung ilustrasikan untuk contoh penggunaan fitur dalam aplikasi Siapan. Pertama, mahasiswa masuk menggunakan NIM sebagai contoh. Kemudian, passwordnya juga dengan menggunakan NIM yang sama, atau jika mahasiswa telah melakukan reset password atau perubahan password, maka usernya menggunakan NIM dan passwordnya menggunakan password yang telah diubah oleh mahasiswa. Lalu kemudian kita pastekan, lalu kita klik login. Oke. Nah, pertama tertera di sini adalah program studi ilmu hukum sebagai contoh atas nama Agung Kuartama. Kemudian untuk mendownload naskah soal, naskah tugas, dan juga naskah UAS, mahasiswa bisa lakukan klik pertama kali adalah fitur akademika, lalu masuk ke dalam fitur perkuliahan, lalu kemudian mahasiswa bisa mengakses pada materi mata kuliah. Tinggal diklik. Nah, jika dosen telah mengirimkan tugas, mengirimkan naskah soal UTS dan juga UAS, maka mahasiswa bisa melakukan download seluruh materi yang diberikan oleh dosen. Nah, jika sudah mahasiswa mendownload naskah soal, naskah tugas, dan juga naskah UAS, ya, lalu kemudian mahasiswa menjawab, dan kemudian dia bisa melakukan bentuk filenya adalah Word atau PDF dan juga video. Nah, jika pada program studi ilmu hukum berupa naskah soalnya adalah narasi atau esai, maka mahasiswa menjawabnya dengan melakukan jawaban berupa esai. Begitu pula kalau di arsitektur mahasiswa diberikan naskah soal berupa video, ya. Lalu kemudian mahasiswa juga bisa melakukan analisisnya baik berupa tulisan atau juga berupa video yang akan diupload sehingga dapat dilakukan penilaian oleh dosen untuk tugas, UTS, dan juga UAS. Nah, setelah mahasiswa mendownload naskah soal pada materi kuliah, kemudian mahasiswa bisa mengirimkan tugas atau jawaban UTS dan juga UAS. Mahasiswa tinggal mengklik tugas mahasiswa, lalu kemudian melakukan upload pada tugas yang diberikan. Sebagai contoh misalnya untuk mata kuliah hukum perdata, setelah mahasiswa menjawab, lalu kemudian dia mengirimkan jawaban, maka ditulisnya adalah ujian tengah semester genap 20.2. Kemudian diberikan keterangannya adalah lembar jawaban UTS. Lalu kemudian mahasiswa mengklik file tugas di mana dia menyimpan lembar jawaban tersebut. Kemudian sebagai contoh adalah tugas Agung. Maka kita klik, lalu kemudian kita simpan. Maka jawaban yang kita kirimkan akan tertera dengan jelas. Berkas yang kita kirimkan adalah ujian tengah semester, yaitu berupa lembar jawabannya. Lalu kemudian tanggal kita upload adalah tanggal 3 bulan 5 2021. Nah, untuk batas ketentuan ujian sebenarnya ditentukan oleh dosen masing-masing, apakah 1 hari, apakah 3 hari, atau bahkan sampai seminggu. Nah,
seluruhnya itu merupakan kebijakan dari dosen yang mengajar pada mata kuliah tersebut. Nah, kemudian setelah mahasiswa mengupload, maka kemudian berkas ini akan terkirim ke dalam akun dosen. Maka dosen bisa melakukan penilaian dan langsung terisi dan dapat dilihat oleh mahasiswa berapa jumlah nilai untuk UTS yang didapat oleh mahasiswa. Jika mahasiswa mengalami kesalahan atau kurang sempurna, maka mahasiswa bisa menghapus file yang ada di aksi paling pojok recycle, lalu kemudian dia mengupload kembali ya sebagai bentuk jawaban yang dia yakini sudah cukup sempurna. Oke. Nah, kemudian setelah itu mahasiswa untuk mata kuliah lainnya juga bisa mengirimkan sebagaimana contoh pada mata kuliah hukum perdata. Sehingga mahasiswa tidak lagi direpotkan atau dibingungkan bagaimana dengan nilai saya, bagaimana dengan hasil lembar jawaban saya, apakah terkirim atau tidak oleh dosen. Oke. Nah, sejatinya pihak fakultas telah menentukan platform atau dosen-dosen telah menentukan platform yang akan digunakan selama ujian berlangsung. Apakah menggunakan Classroom, atau menggunakan Google Form, atau menggunakan Google Meet, atau menggunakan pengiriman melalui email. Namun, setelah mereka mengirimkan jawaban, mahasiswa ada kalanya bagi mereka yang paham segera mengirimkan bukti lembar jawabannya pada fitur perkuliahan, kemudian klik tugas kuliah, lalu mahasiswa akan tertera dengan baik dan terdata dengan sempurna di dalam akunnya dan juga akun dosen bahwa dia telah mengumpulkan tugas maupun IPS maupun juga lembar jawaban UAS. Baik, inilah fitur daripada e-learning yang akan kita gunakan untuk pelaksanaan tugas, untuk IPS, dan juga untuk pelaksanaan UAS. Demikianlah tutorial pelatihan untuk fitur e-learning. Jika terdapat kendala, bisa ditanyakan langsung ke prodi, yaitu melalui staf tata usaha yang ada di fakultas masing-masing. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.